Bang, ini gue lagi ngambil kayu bakar. Cek, gue ambil begini, gue taruh begini. Cek, itu pas gue ngeliat ke depan, persis depan muka gue bang. Persis banget depan muka gue. Iya, lu kayak ngeliat bangke. Udah berapa lama mukanya pecah, bau bangke ini bang. Oke. Pocong, persis nih depan muka gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Bang Mange di Besok Pagi Channel. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah support channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Kali ini gue kedatangan salah satu narasumber, biasa dipanggil Hamzah atau Ateng. Ateng ini mempunyai cerita ketika pendakian di Gunung Salak. Kalau boleh tahu kisi-kisinya ada apa aja nih Bang? Kisah-kisah mistis yang gue alamin di Gunung Salak ini, gue ketemu sama suara aneh, suara-suara anak kecil, terus sosok-sosok yang nggak banget dah buat gue, buat manusia-manusia yang hidup di dunia ini, ya jangan sampai dah ngeliat kayak gitu. Nah, kembali gue mengingatkan buat teman-teman semua, bahwa saja cerita ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, hanya sekedar berbagi dengan sharing pengalaman, dan kebetulan temanku sendiri merasakan kejadian hal tersebut. Untuk lebih jelasnya dan untuk membersihkan waktu, mari kita mulai. Mulai dari pertama kali banget gue mau jalan ke sana, di situ kebetulan gue lagi nongkrong berdua sama kawan gue namanya Black. Oke. Nah, gue lagi ngobrol sama Black, lagi ya santai lah, kita lagi berdua santai ngobrol. Datanglah si teman gue satu lagi nih, si Bolang namanya. Emang bocah hilang, biasa berpetualang dia. Datang, nyamperin kita, lagi pada nongkrong, lagi ngopi. Dia langsung nyeletuk, jalan yuk. Jalan doang bang, nggak ngasih tahu kemana, mau kemananya dia nggak ngasih tahu. Oke. Mau jalan kemana kita? Ya kemana kek, kita refreshing gitu ya kan. Kebetulan lagi libur kan. Ya udah, akhirnya gue sama si Black ini, gue nanya sama si Black, gimana Black, mau jalan Black? Paling kemana sih? Paling ke puncak lah gitu ya kan. Gue pikir mah ke situ kan. Ya udah, akhirnya ya udah yuk jalan. Gue bilang, cuman gue nggak punya persiapan apa-apa nih, gue bilang gitu. Gue punya duit juga cuman secukupnya lah ya kan. Udah. Terus gue tanya lagi, kita mau jalannya kemana? Tujuan kita kemana? Gue bilang begitu sama temen gue nih, si Bolang. Dia bilang, kita naik gunung kali ya. Dia bilang, gunung-gunung yang deket-deket aja, kata dia gitu. Yang kita bisa motoran ke sana, nyampe kita naik ke atas gitu ya kan. Berapa waktu kita nge-camp di sana, terus balik gitu. Nah, gue tegesin lagi nih sama si Bolang ini. Lu gila, ngajakin gua naik gunung tanpa persiapan apa-apa, tanpa ada rencana ke sana, apa pokoknya gua nggak ngeblank, nggak punya apa-apa gua di situ. Nah, dia bilang persiapan gua udah ada, karena dia emang tadinya mau berangkat sama teman-temannya, cuman nggak jadi bang. Gitu. Ya udah, akhirnya saya yakin lo persiapannya udah aman nih. Kalau gua sih jalan tinggal jalan, gua bilang gitu kan, karena gua belum pernah naik gunung bang sebelumnya, apalagi Gunung Salak kan, yang terkenal katanya mistis gitu ya kan. Ya udah, akhirnya karena rasa penasaran gue juga, gue pengen ya udahlah nyobalah sekali-kali naik gunung. Terus persiapan udah ada ya kan, jalan tinggal jalan. Udah, akhirnya gue sama si Black ini gue ngambil keputusan, gimana Black? Yaudah yuk jalan. Karena si Black juga, gue tahu dia suka naik gunung juga, cuman gue nggak pernah naik sama bareng sama dia, karena gue cuman kenal sama dia tuh, kenal satu tongkrongan aja bang. Gitu. Akhirnya malam itu kita mutusin buat jalan. Terus kita balik ke tempat masing-masing, nyiapin diri masing-masing. Terus kita ketemuan di tempat itu lagi. Udah siap semua, udah ngumpul semua. Gua jalan, pokoknya waktu itu malam Jumat, Bang. Malam Jumat. Malam itu posisinya udah malam, udah jam 8-an lah gua jalan. Gua jalan dari Ciputat tempat gue. Gua jalan sampai ke, gua lewat Sukabumi ya bang. Ya Sukabumi ya. Cimelati ya? Cimelati. Ya. Jam 11 malam. Nah, ternyata si Bolang ini udah koordinasi sama orang sana. Gua juga nggak begitu tahu ya sama orang sana siapa. Tempat Abah lah gua. Nyampe di sana.
Nah kita stay dulu di sana, nggak taunya berangkat naiknya besok paginya. Oke. Nah kita singgah dulu di tempatnya Abah, disambut sama si Abah ini, ya kan. Udah akhirnya si Abah ngobrol-ngobrol, nggak kerasa ngobrol-ngobrol itu sampai azan subuh bang. Gua nggak tidur nggak apa ya kan. Udah akhirnya, ya udah, gua sempetin buat istirahat dulu, gua tidur dulu kali, buat besok kan kita jalan kan, naik ke atas kan, naik ke gunung, namanya butuh fisik yang prima kan. Buat naik gunung itu. Gua tidur sebentar, anak-anak juga tidur sebentar. Paginya udah disiapin sarapan sama si Abah. Gua jalan sekitar jam 9-an bang. Oh, jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Iya, gua mulai start jalan jam 9 pagi. Gua jalan, ya namanya orang baru lah ya. Gue juga nggak punya persiapan apa-apa, gue juga nggak punya, ya pokoknya intinya orang baru lah, orang baru yang nyoba buat pengalaman baru gitu aja. Terus gue ngobrol sama si Black sama si Bolang karena dia sering kan naik-naik ke situ. Gue tanya sama si Bolang, "Lang, lu sering kan kesini?" "Ya, gue sering," kata dia. Ya gue udah pede lah ya kan, karena si Bolang udah sering kata ke situ. Udah akhirnya kita jalan. Ya sambil lihat kanan kiri ya kan, banyak monyet ya kan. Gua kaget juga bang, ternyata di sana banyak monyet juga kan, alam liar ya kan, biasa di kota. Ketemunya sama monyet-monyet yang lain ya kan, gua ketemu monyet-monyet beneran di situ. Udah gue jalan sambil nikmatin jalanan, lihat kiri kanan sambil ngobrol, sambil siul-siul ya kan, nikmatin perjalanan. Sampai gua ngerasa capek, gue istirahat sebentar. Gue bilang sama anak-anak, gue kayaknya udah lumayan capek juga nih, kita istirahat dulu bentar ya. Udah sambil ngobrol-ngobrol bentar, lanjutin jalan lagi. Sampai ketemu satu titik bang, itu gue denger suara aneh. Gue stopin anak-anak, stop dulu dah. Ini kita di tengah-tengah hutan bro. Gue bilang gitu, ini kita di tengah-tengah hutan, yang kita di jalan udah lumayan jauh kan, udah beberapa jam lah, gue istirahat juga udah beberapa jam. Gue denger suara aneh, dan suara anehnya itu ya buat gue sih di tempat gue itu suara yang biasa, tapi ini di tengah hutan bang. Suaranya aneh menurut gue, suara anak kecil bang. Nah gue tanya, di sini ada tempat rekreasi emang? Apa ada pemukiman warga lagi? Kata si Bolang yang sering lewat situ, katanya di sini nggak ada, ini kita tengah hutan, kata dia gitu. Tapi kok banyak suara anak kecil ya? Lu denger nggak? Iya gue denger. Ya pokoknya kita istirahat dulu sebentar, kata dia gitu kan. Sambil gue dengerin tuh bang, suara anak kecil lagi main, kayak main di pemandian air gitu, kayak di curug gitu. Kata si Bolang ini, gue tanya, di sini ada pemandian air emang? Apa? Kayak curug gitu kan? Ada di sini, emang deket curug, kata dia gitu kan. Karena dia sering ke situ, katanya lewat situ. Udah tuh gua dengerin aja. Tapi kok aneh gitu ya kan. Gue penasaran. Curug kayaknya seru juga nih, curug nih ya kan. Gimana kalau kita samperin aja? Jangan. Kata dia gitu, jangan. Pokoknya kita di sini aja dulu. Kita tungguin. Gue tungguin sampai 5 menit. Tuh suara masih ada aja bang. Dan gue penasaran dong. Gue bilang, udah yuk kita samperin aja. Gue pengen tahu nih kan. Gue pengen tahu. Kayaknya seru banget gitu kan. Karena suara anak kecil lagi bercanda-bercanda gitu kan. Rame. Nah pas gue dengar suara anak kecil itu, kata temen gue, dia bilang kita tunggu 1 menit lagi, suaranya tiba-tiba hilang bang. Suara hilang. Nah Bolang juga ngerasa suara itu udah hilang. Udah yuk kita jalan lagi. Oh yaudah yuk jalan lagi. Gue masih belum punya pemikiran yang aneh karena gue baru kan di situ. Dia juga nggak mau nakut-nakutin gue, kalau dia cerita pasti gue takut. Pasti gue minta balik, ya kan. Udah akhirnya kita ngelanjutin jalan, ketemu jalan bercabang. Jalan bercabang, yang satu naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Yang kanan ini naik ke atas, yang kiri ini turun ke bawah. Nah, gue tanya sama si Bolang, ini kita ngambil jalur yang mana nih? Ke kiri apa ke kanan? Kalau menurut gue, ke kanan. Kata si Bolang, karena ini jalurnya naik ke atas. Dia bilang begitu. Oh gitu, ya udah yuk jalan. Udah kita ngambil jalur kanan bang. Ngambil jalur kanan, kita jalan pelan-pelan sambil ngobrol-ngobrol. Tapi cuman kita tetap jaga jarak karena kalau kata anak-anak yang sering naik,
jalan harus pakai jarak, ya kan? Ya sekitar 2 langkah 3 langkah lah. Oke. Si Bolang depan gua di tengah karena gua belum pernah punya pengalaman sama sekali. Nah, si Black di belakang. Oke. Udah kita jalan bertiga. Si Black nggak banyak ngomong bang orang. Diem nih. Dia orangnya diem, kalem. Dia cuma ngikutin aja. Udah tuh kita jalan pelan-pelan. Gue sambil ngeliat kiri kanan ya kan, karena ngeliat suasana baru. Oke, gue bilang anjir suara gimana gitu ya, adem banget gitu ya kan. Wah ini nih yang gue nggak temuin di kota gitu. Gue sambil nikmatin perjalanan, kita jalan, nggak kerasa kita jalan udah 3 jam. Udah 3 jam perjalanan, udah itu gue masuk jam 2-an. Jam 2 siang ya? Jam 2 siang. Okay. Yang gue ngerasa capek lagi nih bang. Gue minta istirahat lagi. Gue bilang, bro, lu maklumin gue ya. Gue bilang itu, maklumin gue karena gue baru nih naik gunung. Gue juga nggak punya persiapan apa-apa. Mereka pada ngertiin. Yaudah kita istirahat dulu ya. Udah istirahat. Si Bolang ternyata pengen kencing bang. Nggak berapa lama dia jalan, ya hitung beberapa langkah lah. Dia kencing. Dia minta tolong bang. Gua kaget, sontak gua kaget. Wah, gua senggol si Black. Bolang minta tolong. Yuk, samperin. Gua cari nih, dia jalannya kemana nih? Oh, dia ke belakang situ. Gua samperin. Nggak taunya bang, itu jalan buntu. Dia masuk jurang. Oke. Gila nggak tuh? Untungnya si Bolang ini, dia pegangan. Kalau dia nggak pegangan, gua nggak tahu gimana ceritanya. Dia pegangan, gua bilang, buset di mana dalam lagi ya kan? Udah gua masih Black, ayo Black, tarik. Gua tarik berdua sama si Black. Lu gimana sih? Gua bilang, lu katanya sering jalan ke sini. Lu kan harusnya tahu jalan ini, gua bilang. Kenapa lu bisa sampai ke pelosok ke jurang begitu? Gua bilang gitu. Udah kita balik ke tempat kita dulu, kata si Black gitu kan. Udah kita balik ke tempat kita dulu, kita tenangin diri. Udah sambil nunggu, gua sambil pertanyakan si Bolang ini. Lu kenapa Lang? Gua bilang. Nggak tahu kenapa. Gue juga nggak tahu kalau jalur, gue nggak pernah berhenti di sini kata dia gitu kan. Makanya gue nggak tahu kalau di sebelah situ tuh ada jurang. Gitu. Ya udah, lu nggak apa-apa kan? Gue bilang itu nggak ada yang luka kan? Ada sih lecet doang dikit di tangan gitu deh. Ya udah kita obatin dulu deh. Udah buka jaket lu, buka jaketnya. Gue lihat ada baret dikit lah ya kan. Untung bawa P3K juga kan, karena mereka udah pada siap. Udah kita obatin dulu sebentar. Gue tanya lagi, lu masih sanggup nggak nih jalan? Apa gimana? Apa lu udah nggak sanggup? Kita balik aja nih. Gue bilang gitu kan, karena perasaan gue juga udah lumayan gak enak nih ya kan, karena udah ada kejadian kayak gitu. Gue takutin itu, oh di gunung ternyata kayak gini bang, gitu. Ada bahayanya juga gitu. Gue pikir kita jalan naik ke atas, udah sampai di atas, udah gitu foto-foto gitu, turun lagi gitu. Gue pikir kayak gitu bang, ya kan? Makanya gue mau. Ternyata ada suka dukanya bang. Ada perjuangan dari keindahan itu ya? Itu makanya kayak lu gue tau lah sering lah kan, yang pasti kan sering naik gunungan. Karena gue orang baru, ya udah gue jadi ada rasa takut gimana gitu ya kan. Dan tapi gue tetap kekehin diri gue, karena gue ngeliat postingan teman-teman gue kan, si Bolang sama si Black ini kan sering naik itu kan, postingannya dia kan, woi keren ya kan. Gue juga pengen ya kan, masa ya gue nggak nyampe ke sana ya kan. Udah, gue akhirnya kuatin diri gue. Yaudah yuk kita jalan lagi. Gue tanya lagi si Bolang, Lang, lu serius tahu jalan ini? Gue bilang begitu kan, karena nih jalan lama-lama kok sempit. Kok lama-lama jalan ini kok kayak bukan orang yang sering lewatin gitu. Gitu. Kata si Bolang, iya gue tahu, pokoknya gue tahu, lu tenang aja udah, lu mau tenang-tenang aja, lu ikut aja di belakang gue, kata dia gitu. Udah, akhirnya gue jalan. Itu udah lumayan sore bang. Lumayan sore, gue nggak tahu persisnya jam berapa, karena gue juga nggak ngeliat-liat jam. Kita jalan makin sempit. Terus tiba-tiba ya udah, kita kayak orang ngebuka jalan baru gitu. Karena jalan itu tuh nggak pernah dilewatin orang gitu. Tuh gue anjir, ini gimana nih Lang? Ini beneran Lang, orang sering lewat ini.
Iya sering, kata dia sering. Udah kita jalan. Kok perasaan gua nggak nyampe-nyampe gitu. Lang, ini lu serius nggak sih jalan sini? Tar lu dah, kata dia. Dia ragu nih bang, dia ragu. Tar lu dah. Kayaknya bukan jalan sini dah yang biasa gua lewatin. Anjir, kata gua. Dalam hati gua, anjing, nih bocah. Sialan banget ya. Dia bilang dia biasa lewat sini. Tapi dia ragu. Bikin gua makin ragu dong bang. Yang gua orang baru kan gua nggak tahu apa-apa. Jadi gue ragu banget, dia aja ragu apalagi gue ya kan. Makanya aduh anjir gitu gue, gimana nih Lang? Gue tanya sama si Black, gimana Black? Udah kita ikutin bolang aja dulu, kata dia. Kata dia kan sering lewat sini, kata dia. Oh ya udah. Ya udah Black, Lang, gue bilang lanjut jalan aja dah. Ya udah gini aja dah, biar kita ambil enaknya. Gue ngasih tanda dah, kata dia gitu kan. Biar kita nggak tersesat gitu ya kan. Kalau emang kita balik lagi ke sini lagi, ya gua nggak tahu udah kayak gimana, udah buntu juga kan. Ya udah kira yaudah lu kasih tanda dah Black, Lang, gua bilang. Gua ngasih tanda setiap kita jalan nih lewatin sini nih, kasih tanda sama dia. Udah kita jalan lagi, kasih tanda lagi sama dia. Sampai bang, gua yang nemuin tandanya yang dibikin sama si Bolang. Gua bilang, Lang, ini kita jalan muter kayaknya. Muter gimana sih lu? Dia ngotot sama gua kan. Muter gimana sih lu? Ini tanda yang lu bikin tadi. Lah iya ya, kata dia. Waduh, berarti kita jalan muter-muter bang dari tadi bang. Ada 2 jam kita jalan muter-muter situ. Tuh anjir gimana ini. Udah pokoknya Bolang juga udah bingung juga dia. Dia nggak enak juga sama gua, yang orang baru karena dia yang ngebawa. Terus dia juga dengan pedenya dia. Gua break sambil ngobrol-ngobrol, gua nanyain si Bolang. Gue tanya lagi, Blang, lu sebenarnya pernah nggak sih lewat sini? Gue tanyain gitu. Gue pernah jalan lewat sini, cuman gue sama kawan gue yang tahu jalan, kata dia gitu. Nah namanya hutan kan, kita nggak tahu perubahannya kayak gimana. Benar, cepat berubahnya. Kayak gitu. Ya udahlah, pokoknya gue break di situ. Tiba-tiba bang, kabut turun. Gue panik dong. Wah, ini ada apa nih gitu gue? Ini ada apa nih kok tiba-tiba ngeblank putih gitu ya kan. Yang gue lihat ya cuma berapa radius meter doang gitu kan. Yang ya si Black sama si Bolang samping-sampingan gue, nih gimana nih? Ini kabut, lu tenang aja, kata si Bolang. Ini kabut doang. Ini nggak bakalan lama kok, kabut doang turun, kata dia gitu. Oh ya udah. Gue sambil nunggu, sambil ngobrol-ngobrol, ya udah sambil nge-break ya kan. Udah sambil ngopi juga, sambil minum-minum lah segala macem, makan. Buat nyiapin stamina gue juga. Nggak kerasa nih bang, gue ngeliat jam udah sore bang, udah mau azan maghrib, udah sekitar jam 5 lewat lah. Itu gue perasaan kita tuh break udah lama banget di situ. Gue udah habis rokok berapa batang, gue nggak tahu udah tuh. Sambil ngopi juga, sambil bikin makan juga. Gue tanya sama si Bolang, Lang, ini kok kabut nggak hilang-hilang? Sedangkan kita break udah lama juga. Iya nih, kata dia gitu, iya nih, tumben banget kayak gini. Nah, si Black inisiatif. Karena si Black ini orangnya gue tahu bang, dia orangnya orang lempeng lah. Nah, benar. Orang yang biasa, ya Islami banget lah kalau dia. Dia inisiatif, dia tayamum, dia azan, sholat maghrib. Dia kelar bang, kabut langsung hilang. Itu gue langsung ngerasa, wih, gila. Gue langsung tersentuh dalam hati gue, anjir kenapa gue nggak ikut sholat sama si Black ya kan. Gitu kan. Gue ngerasa gue jadi ngerasa takut bang. Udah. Gue biasa bajingan di kota, tapi gue di gunung, anjir kenapa gue nggak ikut sholat sama si Black. Rasa penyesalan itu ada gitu. Sempat kepikiran berarti. Sempat kepikiran. Cuman ya udahlah, penyesalan datangnya belakangan kan ya. Karena udah terjadi. Udah kita jalan, dan nggak taunya bang, jalan yang diambil ini itu kita muter-muter lagi bang, masih muter-muter lagi, masih ketemu ke tempat yang sama, sampai akhirnya si Bolang juga nyerah, gua makin panik, si Black, udah gini aja Lang, lo jadi di belakang, si Hamzah biarin di tengah, gua yang di depan, kata dia gitu. Udah, gua ngikutin jalannya si Black, gua udah rada tenangan sedikit ya kan, karena gua tahu Black nih ya kan, udah
masa iya ya kan? Benar. Dia abis kayak gitu masih iya gitu. Udah kita jalan. Tapi yang gua henehin bang, kok jalurnya si Black ini kok ekstrim gitu. Gua jalan miring bang, miring. Itu jalur kita jalan di megangan ranting. Kalau enggak ya lu tahu sendiri lu keadaan miring begini bang. Kalau gua nggak pegangan ya kita merosot. Black, dia yakin Black, udah lu ikutin aja gua kata dia gitu kan. Udah ikutin aja. Yang penting lu pegangan yang bener kata dia gitu. Terus jaga kaki lu buat pijakan kaki lu, jangan sampai kepleset. Ya. Iya, jangan kepleset. Kalau kepleset bahaya kata dia. Oke Black, gua ngikutin langkah lu gitu. Udah gua di belakangnya Black. Bilang, "Lang, lu ikutin gua, Lang." Iya, kata dia. Ya udah, jalan. Sampailah kita di pos Bayangan 3. Oke. Itu posisi udah lumayan gelap bang, udah jam 7:30 malam. Gue udah ngerasa capek banget karena jalan miring gitu kan. Benar. Udah kayak Spiderman gue bang. Akhirnya gue bilang sama anak-anak, nih kita udah nyampe di pos nih kata si Black gitu kan. Kita udah nyampe di pos Bayangan 3. Kita bikin camp di sini aja dulu kata si Black gitu kan. Dia inisiatif kayak gitu karena dia ngelihat gue, dia tahu gue orang pertama kali naik gunung. Jadi nggak memaksakan diri. Nggak mau memaksakan diri buat nyampe ke pos 3. Di pos Bayangan, si Black nyiapin tenda, dia yang bikin tenda. Si Bolang bikin makanan, bikin masakan apa segala macam. Nah ya gue kerja semampu gue motongin apa gitu ya kan, bikin apa pokoknya. Udah tuh, kita di situ udah kelar makan. Nah anak-anak karena udah lelah juga kan, karena si Black tidur. Si Bolang masih ngobrol sama gua tanyain lagi nih, gua cross check lagi sama si Bolang. Lang, lu gimana sih Lang? Kok lu ngajak gua ke jalan yang salah? Gua bilang, gimana ya? Gua biasa lewat sini, bilang gitu. Gua nggak tahu kalau jalannya berubah kata dia. Masa iya berubah sih? Gua bilang gitu kan. Jalanan kan gitu-gitu aja Lang, gua bilang. Ya lu jangan samain kota sama di gunung kata dia gitu. Emang bedanya apa sih kota sama gunung? Nah, itu dia, kalau kota jalanannya itu aja gitu. Paling beda rambu-rambunya doang. Tapi kalau jalanan di gunung itu bisa berubah karena alam itu hidup. Jadi gitu. Oh ya udah, gue bilang. Lu nggak salah berarti kata gue gitu kan. Tadinya gue pengen nyalain dia, Bang. Jujur gue pengen nyalain, dongkol juga gue, gila. Gue baru pertama kali naik gunung terus dibikin kapok sama dia. Jujur gue kapok itu. Gue kapok banget. Cuman ya karena ada Black, gue jadi aman gitu. Cuman gue pikir, wah, di atas pasti asik nih besok nih ya kan. Pikiran gue kayak gitu. Udah akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama dia. Bolang akhirnya capek, gue capek nih, gue pengen tidur dulu ya. Gue nggak bisa tidur Bang, jujur gue nggak bisa tidur karena ya namanya gue ketemu di alam baru kan, alam luar, alam liar, di hutan. Gue nggak bisa tidur. Yaudah lu istirahat dulu dah. Lu nggak tidur lu tidur dulu kan. Yang lu yang penting mah tadi gitu. Lu yang penting mah. Gue nggak bisa tidur kalau tempat baru. Gue bilang gitu. Benar. Kalau belum ngantuk banget gue belum tidur. Udah gue di sini dulu dah gue bilang. Itu bakar-bakaran nih. Kayak kita bikin api unggun kan gitu kan. Itu udah mau redup kan, udah mau habis juga gitu kan kayu bakarnya. Nah, gue inisiatif, gue mau nyari kayu bakar, Bang. Oke. Gue turun lah ke bawah. Nggak jauh dari tenda. Gue juga nggak mau jauh-jauh karena gue kalau gue nyasar bahaya banget ya. Udah gue turun sedikit lah ke bawah. Gue turun sedikit ke bawah, gue nyari kayu bakar. Ya gue ketemulah binatang malam yang gue pikir yang penting gue nggak ganggu dia ya. Kayak gitu. Gue turun rada ke bawah sedikit. Yang lebih anehnya Bang, ini gue lagi ngambil kayu bakar. Cek, gue ambil begini, gue taruh begini. Cek, itu pas gue ngeliat ke depan, persis depan muka gue Bang, persis banget depan muka gue. Itu gue nggak tahu dia, pokoknya sosoknya pakai kain putih. Iya, lu kayak ngeliat bangke. Udah berapa lama? Mukanya pecah, hancur dagingnya gue. Pokoknya rusak banget dah Bang. Matanya merah, terus ada urat-urat gitu. Pokoknya nggak banget dah Bang. Enggak banget pokoknya. Terus gue nyium juga baunya bangke Bang. Bau bangke bener-bener. Pocong. Persis nih depan muka gue.
Itu gue beginin bang, kayu bakar. Gue lari sekenceng-kencengnya, gue sampai ke tenda, gue bangunin tuh anak-anak. Gue bangun anjing, bangun, pokoknya bangun. Lu kenapa? Teman-teman pada panik tuh. Si Bolang sama si Black panik. Lu kenapa? Pokoknya gue nggak mau tahu, gue mau balik, gue bilang gitu. Gue mau balik, lu pokoknya anterin gue balik, turun ke bawah, gue bilang gitu. Lu kenapa? Lu tenang dulu. Gua Bolang bikin minum kan. Lu minum dulu, gue minum. Lu kenapa? Gak, pokoknya gue mau balik malam ini. Gue nggak mau tahu, gue pokoknya mau balik, gue bilang gitu. Lu kenapa? Lu sabar dulu, tenang, istighfar kata si Black gitu kan. Istighfar, astagfirullahaladzim, gue nyebut ya. Astagfirullahaladzim. Black, jujur ya Black, gue bilang, emang di hutan ada Black kayak ginian Black? Ginian apaan? Lu ngeliat apa? Kata dia gitu. Jujur Black, gue tadi iseng karena kayu bakar udah mau habis. Gue udah rada tenang tuh kan, gue cerita. Gue tuh turun ke bawah, gue nyari kayu bakar. Gue ngeliat sosok tuh mukanya hancur Black. Gue bilang, itu pocong Black. Mukanya bener-bener hancur. Dan gue nyium baunya itu Black, bau bangke Black. Gue bilang, astagfirullahaladzim kata si Black gitu. Udah lu di dalam tenda, lu tenang. Udah, pokoknya lu tenang. Si Black keluar nih dari tenda. Ngobrol lah dia sama si Bolang, gua nggak tahu dia, pokoknya ngobrol lah. Yang gua dengar ya pokoknya intinya si Hamzah ini dia ngelihat sosok yang di luar nalar manusia. Oke. Dia bilang gitu. Ini kalau kita lanjutin kesian dia, kata dia gitu. Akhirnya Bolang ngerti, ya kan. Udah akhirnya si Black masuk, Bolang masuk. Udah kita di dalam sini, di dalam tenda nih, kita posisi di dalam tenda. Gue masih ketakutan sambil megang minum gue sambil minum. Udah lu ngerokok dulu biar santai kata si Bolang gitu kan. Pokoknya lu tenangin diri lu. Pokoknya lu tidur dah. Intinya lu tidur. Lu capek, lu tidur. Besok pagi kita balik. Kalau kita paksain balik malam ini kata si Black, itu nggak mungkin keadaannya. Karena gelap. Gue juga nggak tahu jalan kalau gelap kayak gini kata dia gitu. Ya udah, gue paksain akhirnya. Ya udah pokoknya gue nggak mau tahu ya Black ya. Besok kita balik. Besok pagi pokoknya terang gue mau balik, gue bilang gitu. Gue nggak mau yang lanjutin ke atas, bodo amat mau ada keindahan apapun di atas gue nggak mau tahu. Oke. Mungkin next time kalau lu mau ngajakin gue naik gunung yang enak-enak aja Black, gue bilang gitu. Jangan yang di Gunung Salak gini, takutan gue. Gue nggak tahu ya apa karena guanya kotor apa gimana, ya apesnya gue. Pokoknya intinya gue mau balik. Intinya pas malam itu gue mau balik. Udah kata si Black, udah santai dulu, kita besok pagi balik. Pokoknya intinya besok pagi kita pasti balik. Gue juga nggak mau maksain karena lu orang baru gitu. Lain kali kita kalau mau naik gunung kita harus persiapan kata dia gitu. Kata si Black. Ya udah. Kira gue tetap nggak bisa tidur bang, masih kebayang-bayang gila. Bau bangkainya tuh masih kecium di hidung gue tuh masih kecium bau bangkainya. Lebih parah dari bangke tikus yang berserakan gitu. Wah, anjir, kenapa sih gue harus ketemu yang begitu gitu? Kenapa gue nggak ketemu yang indah-indah gitu ya kan? Belum saatnya. Kacau sih. Udah akhirnya anak-anak kembali istirahat, gue juga udah lumayan tenang. Tapi gue tetap nggak bisa tidur bang, karena di mata gue tuh masih kebayang. Gue merem, itu yang nongol tuh mukanya sih dia. Itu, aduh, kata gue. Ya udah kira gue melek aja, kata gue, anjir gimana nih? Nah pas anak-anak pules bang, ya gue nggak tahu lah itu jam berapa ya. Ya udah tengah malaman lah, tenda diorak-orak bang. Gue pikir angin kan, ya kan. Aduh angin lagi gitu, gue serem banget. Hujan juga, yang gue pikir hujan gitu, karena suara hujan kan. Hawanya juga hawa hujan. Tapi gue tetap nggak berani keluar. Gue penasaran, anjir kok hujan sih, api mati dong, gue bilang gitu kan. Nggak ada penghangatan karena itu cuacanya dingin banget, buat gue dingin banget kan. Gue buka tenda, kagetnya gue di situ nggak taunya kering bang, api masih nyala. Gue aneh dong, anjir masa ya gue ketemu lagi sih yang gini-ginian. Apa karena gue anak baru gitu, gue baru pertama kali naik gunung terus gue harus ditatar kayak gitu ya kan, kayak anak STM dia ditatar. Udah akhirnya gue tutup lagi tenda. Tapi gue nggak berani cerita sama anak-anak karena gue kesian juga, mereka udah pada istirahat kan, capek.
selang berapa menit tuh kayak hujan lagi bang. Itu deras banget. Gue berasa deras banget dan gue ngeliatin rintik-rintiknya juga gue kelihatan dari dalam tenda tuh kelihatan. Terus gue ngeliat udah nggak ada cahaya di depan. Api unggun pasti dari dalam tenda kelihatan dong. Kelihatan. Ya kan? Tembus ya. Itu udah nggak kelihatan apa-apa bang, ngeblank, Gelap gitu. Ya? gelap gitu aja ya kan. Nah gue inisiatif, gue buka lagi nih tenda. Set. Pas jatuh bang, brak. Gue pikir batang pohon. Oke. Gede bang. Gue keluar dari tenda, gue samperin. Itu gue ngeliat kayak tangan, gede bang, berbulu, cakarnya, serem dah pokoknya. Gue langsung lari ke dalam tenda, asli, serem banget. Tuh gue anjir, pokoknya gue nggak mau tahu, gue mau balik malam ini juga. Lu kenapa lagi sih? Astagfirullahaladzim, lu nyebut kata si Black gitu kan. Black gregetan juga sama gue kan, karena gue selalu panik gitu. Lu jangan norak tadi. Di alam tuh kayak gitu udah biasa tadi. Udah biasa, gue juga waktu awal-awal kayak gitu tadi. Kagak Black, gue bilang. Ini tuh tangan doang, gue bilang. Badannya nggak ada, gue bilang. Tangan doang. Dan itu tuh tangan, bukan tangan manusia, Black. Gue takut, Black, gue bilang. Itu kalau tangannya hidup gimana, Black? Itu masih ada di depan, gue bilang. Itu di depan itu, gue bilang. Akhirnya si Black ya kan, udah lu diem, lu tenang, gua keluar, gua jaga di luar, kata dia gitu. Si Black inisiatif gitu kan, akhirnya Black ngaji, baca ayat kursi apa segala macem. Dia masuk lagi ke dalam, nyamperin gua, lu tenang, nggak ada apa-apa di luar. Gua udah cek sekitaran luar, nggak ada apa-apa. Tadi gitu. Gua minjem senter, tadi gitu kan. Gua mau ngecek yang tangan tadi lu lihat, gua minjem senter. Gua kasih lah senter. Udah dia keluar lagi, tenda ditutup. Sampai pagi si Black tuh di depan. Udah tuh, gua panik, gua nggak bisa tidur, gua jujur gua nggak bisa tidur. Pokoknya gua, gimana sih bang rasanya ya kan, kita orang baru naik gunung terus ketemu yang gitu-gituan. Dan bukan sekali lagi, berkali-kali gua ketemu. Terus kenapa harus gua lagi orang baru? Ya mungkin kalau yang lain ya udah biasa gitu. Dan mereka tahu kalau misalnya ada kejadian-kejadian gitu ya udah cuekin aja gitu. Dan kalau gua kan orang baru dan gua penasaran, gua keluar akhirnya gua nemuin gituan. Mungkin kalau yang tadi pas di air terjun tadi gua curug yang suara anak-anak kecil itu gua samperin juga, gua nggak tahu tuh apaan yang gua temuin ya. Ya udah akhirnya udah pokoknya lu tenang. Nah dari sini nih lu harus tahu, kata dia gitu kan, di alam tuh ya kayak gini, kayak gitu. Nggak semuanya kayak di kota. Di kota tuh ya lu ketemu orang gitu, lu ketemu orang bajingan segala macam ya itu udah biasa gitu. Tapi kalau di alam ya itu lu ketemunya hal yang mistis-mistis kayak gitu tuh udah pasti ada ya. Udah pasti ada, kayak gitu. Udah akhirnya pas gua di situ di tenda sampai bener-bener terang, gua nggak tidur sama sekali bang, karena gua nggak bisa tidur juga. Udah akhirnya gua sampai pagi, gua mutusin, gua bilang sama anak-anak, gua nggak mau sampai ke atas, gua nggak mau lanjut, pokoknya kita harus turun hari ini, kita harus sampai di bawah. Gua nggak mau nyampe gelap kita masih ada di hutan. Gua bilang kayak gitu. Akhirnya si Bolang juga ngertiin kan. Terus si Black juga bilang, ya udah kita jangan paksain. Udah akhirnya kita turun bang, kita turun ke bawah. Udah kita jalan biasa, ya alhamdulillah bang. Alhamdulillahnya pas jalan turun ke bawah itu kita lancar, karena jalur ke bawah itu kita ngikutin jalur pendakian. Ya alhamdulillahnya kayak gitu. Sampailah lu di base camp. Sampailah gua di bawah. Dan gua ke tempat si Abah lagi. Gua nggak berani cerita sama Abah. Ya mungkin kalau gua cerita sama Abah, gua diketawain kali sama dia. Mungkin. Iya, makanya gua nggak berani cerita sama dia. Udah gua buat kenangan gua ya.
Oke Bang, nih kita kulas balik lagi nih Bang, Oke, cerita oke. lu di pendakian Gunung Salak itu. Itu kalau boleh tahu itu kira-kira tahun berapa sih Bang kejadiannya Bang? Itu kejadian tahun 2018 mau masuk ke 2019 bang. Baru berarti 2018 baru akhir. kemarin-kemarin ini. Iya, Oke. 2018 akhir. Lu berangkat 3 orang. Bertiga sama doang. kawan gua dan kita motoran ke sana. Hmm. Karena emang basicnya gua anak motor kan. Nah, Biasa main-main motor tapi doang. si Bolang dan di Black ini emang dia basicnya emang pendakian ya. Dia udah ngerti ya. Dia emang biasa, bukannya biasa sih, emang pernah naik gunung gitu. Beberapa kali dia naik gunung. Jadi tahu lah ya. Iya. Sisi gunung jadi dan gua mau ngulas balik tentang di saat lu mulai perjalanan itu kan, lu ngedenger ya, ngedenger gua kayak sebuah taman bermain anak-anak. Kayak gitu. Iya, gua denger banget itu bang, jelas banget. Itu berapa lama waktu itu? Pokoknya intinya gua di situ kan gua lagi istirahat. Itu gua denger sekitar 5 menitan bang. 5 menitan? 5 menit. Oke. Dan gue nanya sama si Bolang itu kan yang tadi gue ceritain itu, gue tanya sama Bolang, kita tunggu 1 menit lagi tadi gitu kan. Ya pokoknya totalnya 6 menit lah. Berarti cukup lama juga ya. Dan lu Lama. bertiga itu mendengar semua saat itu. Gua sama Bolang denger, nggak tahu kalau si Black, karena si Black kan nggak banyak cerita kan, dia orangnya Black diem itu orang aja. pendiam ya. Iya. Oke. Dan kita kembali lagi ke cerita. Jadi lu memutuskan untuk membuka jalur saat itu ya? Iya, Karena kan lu agak tersesat. Karena tadi benar-benar tersesat, dibilang kata begitu ya? gini, tadinya gua ngerasa yakin karena si Bolang ini pernah lewat situ. Akhirnya lu pede. Akhirnya gue pede. Dan Ikutin Bolang ternyata si Bolang ngerasa nggak yakin. Nah di situ gue ngerasa tersesat bang. Di saat teman-teman mulai panik dan lu hilang arah. Iya, gua ngerasa apa kita balik aja kali ya gitu kan. Apa kita balik aja kali ya. Nah si Bolang bilang begini, kalau kita balik, lu yakin mau balik? Ini kita ke bawah aja udah lumayan loh perjalanan, udah sekitar 3 jaman tadi gitu. Ya udah akhirnya ya udah kita buka jalur balur aja. Itu berapa lama bang di saat kayak gitu bang? Itu lumayan bang, 2 jam lebih. 2 jam lebih. Dan lu berjalan di situ-situ aja? Gua jalan muter di situ aja. Sempat Bolang itu ngasih tanda dengan menggunakan tali rapia itu ya? Iya. Diikat Dia bikin gitu. tanda. Kita balik ke situ lagi bang. Oke. Berarti emang Itu. benar-benar tersesat tadi. Nah, Dan akhirnya Black ini memutuskan untuk maju duluan. maju duluan. Akhirnya Black itu membuka jalur, Membuka jalur. agak jalan miring kayak gitu. Nah itu. Oke. Itu jalur yang Benar. nggak banget buat gua. Asli. Baru pertama kali ngalamin kayak gitu bang? Pertama gua. Jangankan yang kayak gitu bang. Gua ngelihat jalur. Iya, gua ketemu hutan, gua ketemu monyet-monyet. Itu gua baru. Dan sampai akhirnya malam hari ya? Malam hari lu hari. buka tenda. Buka tenda. Saat lu berpikir kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu cuma ada di bawah, Iya. ternyata pas lu buka tenda juga nambah lagi. Lebih parah. Lebih parah ternyata. dari. Gila. Anjir. Ternyata di situ bang puncaknya. Di saat lu ngambil kayu ya. Parah banget sih. Itu ya bau bangke. Gila, gimana sih bau bangke? Dan kita tahu bahwa saat itu malam cerah ya. Malam cerah. Tapi Yang lu gua tahu malam cerah. Malam cerah, tapi yang lu tahu dan lu melihat di sekitar itu kayak hujan. Pas gua di dalam tenda, Pas di dalam tenda kayak hujan di luarnya. hujan deras banget, Bang. Tapi lu ngeliat bener-bener hujan itu. Gua ngeliat jelas tenda itu Hujan. kayak rintikan air tuh jelas. Terus kayak tiupan angin tuh kenceng. Gua buka tenda Keluar cerah. tenda Hilang. cerah. Hilang. Itu Nggak ada apa-apa. Sekitar lu nggak Kering. basah kering. Kering. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hujan lagi. Gue buka tenda lagi, api mati. Tapi kering. Dan gue keluar, itu ya yang gue ngeliat ada jatuh itu. Dan lu Tangan, ngeliat sebuah tangan. tangan aneh itu. Gue nggak tahu tuh tangan tangan apaan itu. Nah kita kelas balik lagi nih bang. Ketika lu ngeliat kocong-kocong itu bang, pocong itu bang. Iya. Di saat lu berpikir bahwa api unggun ini udah mulai habis, udah mulai barah kan, dan lu memutuskan untuk nyari kayu bakar. Nyari kayu bakar. Dan gue tahu saat itu lu belum ada basic sama sekali di. Sama sekali gue nggak tahu. Dan gue juga nggak berani jauh-jauh bang. Pokoknya intinya di belakang gue tenda kelihatan. Oke. Gue nyari kayu bakar di sekitaran gue aja. Ranting-ranting lah gitu-gitu lah. Dan ketika lu mencoba nyari kayu bakar, pas lu naik ke atas, lu melihat sosok makhluk kayak gitu. Pas gue lagi ambil, itu tiba-tiba dia nongol di depan gue gitu aja. Di depan Bang. lu bener. Bener-bener persis mukanya tetep-tetepan sama gue. Lu nggak jelas mukanya. Jelas banget bang. Gokil. Ini gue merinding masih sampai sekarang nih bang. Oke. Gila. Gue sih nggak
nggak mau sih gue ketemu sama yang begitu lagi. Kalau di kota gini juga gue nggak tahu ya ada apa enggaknya. Kata orang sih ada, cuman gue jangan sampai bang. Buat teman-teman juga jangan sampai dah lihat yang kayak gitu-gitu. Dan akhirnya singkat cerita lu pun turun. Gue ngerasa kapok, pokoknya intinya gue ngerasa kapok malam itu. Gue turun. Tadi gue dengar lu sempet minta turun malam itu juga. Gue minta turun malam itu memang juga. Gue coba tenangin sih sama teman gue si Black ini. Black itu ya? Iya. Karena dia tahu lah pokoknya. Pokoknya lu tenangin diri lu, kita juga nggak bisa turun di malam ini. Kalau misalnya kita paksain turun juga bakalannya kejadian lebih fatal. Oke. Dan gue juga nggak mau kayak gitu kan. Gue juga khawatir sama teman-teman gue juga kan. Dan gue pikir ya udahlah cukup gue aja yang ngerasain ini. Lu jangan sampai gitu. Ya udah besok pagi aja deh. Pokoknya intinya gue mau jaga gitu. Walaupun gue nggak berani keluar, gue tetap nggak bisa tidur pokoknya malam itu. Berarti malam itu lu nggak tidur di dalam tenda dan si Black itu di depan nungguin. Si Black di depan. Gua nggak tahu dia tidur apa gimana di depan. Pokoknya intinya dia di depan. Dia ada di luar tenda. Dan gue di dalam tenda masih bolang doang berdua. Kayak gitu bang. Dan tiba pagi hari, lo pun tepat-tepat bergegas keluar. Langsung gue turun ke bawah. Langsung gue pokoknya gue nggak mau tahu. Pokoknya kita langsung turun ke bawah. Dan di saat perjalanan turun itu nggak ada hal-hal. Alhamdulillahnya aman bang. Lancar ya. Aman. Oke. Ya rasa ngantuk sih. Ya namanya gue nggak tidur ya. Terus kita keadaan juga turun. Ya gue pikir turun mah. Ya tinggal turun gitu. Iya, tinggal turun doang. Ya. Udah gitu jalurnya sudah ada. Oke, mungkin itu sedikit cerita dari Bang Hamzah ketika pendakiannya di Gunung Salak. Salak loh. Kurang lebih tahun 2018 itu. 2018 masuk ke 2019. Dan ini pendakian pertama kali lo dan pertama kali. Sampai saat ini lo nggak pernah naik lagi? Belum. Akhirnya lo kapok naik gunung? Kapok gua. Oke. Bang Hamzah nih punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Pesan-pesan ketika pendakian. Ya kalau pesen gue sih, lu kalau mau naik gunung, ya lu harus persiapin dulu fisik lu, perlengkapan lu, dan lu harus tahu juga jalur yang lu mau daki itu jalurnya kemana. Jangan sampai kita salah jalur, sampai tersesat kayak gitu, sampai nyebur ke jurang kayak kawan gue si Bolang itu yang dengan sotoynya itu. Jangan sampai kayak gitu. Pokoknya intinya lu harus tahu jalur yang lu mau jalanin, dan lu harus tahu perlengkapan lu kayak gimana, dan lu harus siapin fisik lu. Oke. Dan jangan lupa juga lu harus bener-bener siap buat menerima apapun yang lu temuin di yang sana. akan terjadi. Iya. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bang Hamzah kasih ya di kita kali ini. Lu punya IG? Nanti bisa. Ada. Namanya Hamzah Experience 13. Oke, nanti gua tangkrumin di deskripsi di bawah ini. Ambil sisi positifnya cerita gue bersama Hamzah kali ini. Yang buruknya buang atau kasih kucing. Semoga bermanfaat. Gua Mange. Gua Hamzah. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.